Halo semuanya, balik sama gue Owen di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Dan bagi yang belum tahu apa itu MPL Fantasy adalah sebuah game yang menggunakan strategi dan juga analisa lo dalam menyusun tim sepak bola impian lo. Jadi pastinya game ini cocok banget buat lo semua para pecinta bola mainin. Nah, lo semua para pecinta bola juga wajib banget main MPL Fantasy karena menurut gue di MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap dan juga hadiahnya ini cepet. Jadi lo bisa langsung klaim hadiah lo setelah pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu satu musim untuk nunggu hadiah lo keluar gitu ya. Dan terakhir pastinya nonton bola bakal jauh lebih seru karena nonton bola juga bakal deg-degan nungguin hasil poin tim MPL Fantasy lu dan juga poin skor benerannya gitu ya. Nah, lo semua para pecinta bola pasti seneng banget karena lo bisa ngikutin kompetisi sepak bola Inggris lagi yang di musim baru di musim 2021. Dan pastinya sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris lo semua wajib banget sambil coba main MPL Fantasy. Ini dijamin seru banget karena di MPL Fantasy bakal ada konten spesial di setiap pertandingan kompetisi Inggris musim 2021. Nah, pastinya di MPL Fantasy ini juga pertandingan lengkap, banyak kontes gratis dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu berlian kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, nggak cuma sampai situ aja, berlian kemenangan ini atau hadiahnya bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, pastinya nonton bola bakal jauh lebih seru sambil main MPL Fantasy karena kalau lo jago, lo bisa dapetin saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, buat kalian semua yang udah penasaran dan pingin download dan pingin mainin, langsung aja ke browser HP kalian, ketik mpl.id dan download dan mainkan sekarang. Nah, sekarang gue bakal tunjukin ke lu semua caranya gimana dari download sampai bisa nyusun tim, ikutin kontes-kontes spesial di MPL Fantasy buat dapetin berlian kemenangan tersebut. Oke, sekarang langsung aja gue ajak lu semua buat download MPL Fantasy. Gue akan kasih tau caranya dari download sampai bisa nyusun tim untuk ikutin kompetisi spesial pastinya di MPL Fantasy. Nah, pertama, langsung aja buka HP kalian pastinya dan ke browsernya dan ketik mpl.id di sini. Setelah kalian ketik mpl.id, kalian langsung aja go akan ke direct ke halaman MPL. Pastinya langsung bisa kalian klik download sekarang di situ kayak di sini. Langsung aja klik download sekarang dan akan muncul notifikasi, klik aja download. Tapi karena gue udah download, gue akan buka langsung aja aplikasinya di sini. Tapi di sini kalian perlu klik download dan abis itu langsung install aja aplikasi MPL Fantasy. Nah, di sini karena gue udah download, gue langsung aja masuk aplikasi MPL Fantasy. Tapi sebelum itu kalian juga perlu login menggunakan akun GoPay atau Gojek kalian. Pastiin nomornya tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian buat ke MPL Fantasy ini, karena nantinya hadiah MPL Fantasy ini bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan syaratnya adalah nomor kalian adalah nomor yang tersambung gitu ya sama akun GoPay kalian. Jadi pastiin sekali lagi buat nyambungin akun link aja atau akun GoPay kalian ke MPL Fantasy untuk login nantinya. Dan setelah login, kalian akan masuk langsung tampilannya seperti ini. Langsung aja kalian klik di sini ada tombol Fantasy di tengah-tengah dan kalian bisa langsung pilih berbagai pertandingan dari berbagai kompetisi spesial pastinya ya. Banyak banget dari berbagai negara gitu di sini kalian bisa pilih. Kayak misalnya kompetisi Inggris dan lain-lainnya, tapi gue di sini mau ajak lo semua pastinya untuk mainin kompetisi Inggris di 2021, dimana di minggu depan ada pertandingan yang seru banget yaitu Derby Manchester City akan bertemu dengan MU di sini. Tapi di MPL Fantasy di sini belum ada karena pastinya masih jauh banget gitu ya. Gue di sini masih hari Sabtu minggunya kemarin. Dan kalau kalian mau ikutin pertandingannya, pastiin untuk pantengin terus MPL Fantasy karena mungkin 2 hari sebelumnya akan muncul gitu ya pertandingannya antara City melawan MU. Jadi pantengin aja terus untuk aplikasi MPL. Tapi di sini gue ingin contohin aja dari pertandingan misalnya salah satu Aston Villa yang akan menghadapi dengan West Ham di sini. Kalian langsung aja pilih pertandingan mana yang pengen kalian ikutin. Setelah itu, setelah pilih pertandingannya, kalian bisa langsung pilih berbagai kontes spesial di sini, baik dari kontes besar, kontes gabungan, kontes pendatang baru. Tapi di sini gue mau ajak lo semua ikut kontes besar yang hadiahnya sampai 8.220 berlian. Kalian tinggal klik aja di situ dan kalian bisa langsung untuk milih pemain. Nah, di sini sebelum kalian nonton video gue untuk menganalisa pemain, gue pastiin dulu gimana lo semua biar tahu cara pilih pemain gitu ya. Di sini gue ingin kasih tau lagi bahwa di sini kalian punya 100 kredit, itu bisa dibilang adalah value tim kalian, dimana disediakan 100 kredit dan masing-masing pemain juga punya kreditnya gitu ya. Jadi pastiin buat kalian pilih pemain yang gak melebihi dari kredit yang tersedia gitu. Dan di sini kalian juga bisa pilih pemain 11 pastinya untuk kalian juga nanti pilih kapten dan juga vice kapten, dimana kapten akan dikali 2, vice kapten dikali 1,5 gitu ya poinnya. Tapi sebelum itu untuk masing-masing klub gitu ya, maksimal adalah 7 pemain dari setiap klub. Jadi pastiin kalian milih gak lebih dari 7 gitu ya, karena nanti pastinya kalian gak akan bisa submit. Nah, setelah kalian nonton nih analisa gue, strategi gue dan juga kalian tahu caranya, kalian langsung aja pilih pemain-pemain nanti itu. Pastiin kalian pilih 11 pemain terbaik kalian dan juga pastinya
nonton analisa gue dan juga strategi gue setelah ini. Jadi kayak gitu caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim di MPL Fantasy dan ikutin kontes spesial pastinya. Sekarang gue juga akan ngajak lo semua analisa pertandingan antara City melawan MU yang pingin gue ajak lo semua ikutin di kontes spesial di MPL Fantasy. Tapi sebelum itu gue mau review dulu tim gue kemarin di kontes spesial pastinya antara Tottenham Hotspur melawan dengan Manchester United yang berakhir kemenangan MU 3-0 gitu ya atas Spurs. Dimana di sini tim final gue sendiri akhirnya gue menggunakan formasi 3-4-3 di sini. Gue menggunakan kiper gue Hugo Lloris, Ben Davies dari Spurs dan juga dua defender gitu ya dari Maguire dan juga Shaw dari MU itu sendiri dengan gue pakai formasi 4 midfield, dimana kemarin gue juga sempat bahas gue suka banget dengan formasi 3-4-3 ini, dimana akhirnya gue memutuskan untuk ambil 2 pemain Spurs dan juga 2 MU. 2 Spurs itu gue ambil Højbjerg dan juga Lo Celso. MU siapa lagi kalau bukan Fernandes dan juga gue ambil McTominay ya, dan terbukti kemarin McTominay ini pertandingannya atau performanya bagus banget kemarin. Dan di posisi terakhir di forward gue ambil Son Heung-min, Cavani dan juga Ronaldo, dan Ronaldo sebagai kapten gue, di mana dia menghasilkan 32 poin gitu ya. Sedangkan Son Heung-min yang gue rasa harusnya bisa nyekor juga, gue bilang kemarin, ternyata gue jadi vice captain dan gak berhasil return. Nah di sini poin gue sebesar 88,75. Jadi menurut gue di sini pemilihan pemain gue sebenarnya ya secara line up harusnya udah bener gitu ya. Gue pilih Ronaldo, Cavani dan juga gue nggak mainin Rashford dan juga lain-lain di sini. Tapi bisa dibilang di sini midfielder gue lumayan jelek. Jadi itu PR gue untuk berikutnya. Jadi sekarang gue akan langsung aja ajak lo nganalisa pemain City melawan MU di minggu depan. Oke, kemudian berikutnya gue akan ajak lo semua untuk ngeliat dulu statistik atau data secara keseluruhan tim baik menyerang maupun bertahan. Dimana secara data gitu ya kelihatan banget jelas MU dan juga City bisa dibilang baik attacking maupun defending ini sama-sama bagus sama Manchester City gitu ya. Walaupun secara attacking bisa dibilang gak gitu beda jauh, mungkin kayak goal cuma beda 1, attempt cuma beda 19, dengan minute per chance cuma beda 0,5 bahkan. Jadi menurut gue beda tipis secara attacking. Menurut gue City juga akhir-akhir ini buntu, gak berhasil mencetak gol gitu ya. Sedangkan MU malah kemarin berhasil cetak 3 gol di kandang Spurs gitu ya. Dan untuk defending di sini malah menurut gue yang lumayan kelihatan jauhnya, dimana MU sendiri sudah kebobolan 15 gol, sedangkan Manchester City ini baru kebobolan 6 dari 6 clean sheet-nya juga gitu ya. Dan MU baru menghasilkan 2 clean sheet. Dan secara defending jadi bisa dibilang lumayan jauh City adalah tim yang lebih bagus daripada MU itu sendiri. Jadi bisa dibilang kesimpulannya adalah secara attacking kedua tim ini gak gitu beda jauh secara statistik atau data. Tapi secara defending bisa dibilang Manchester City adalah tim yang jauh lebih bagus secara defending daripada MU itu sendiri. Dan dengan adanya data ini gue bisa mungkin mengambil kesimpulan atau berasumsi gitu ya, bahwa nanti pertandingan ini pastinya defender dari City pastinya akan sulit mungkin sulit untuk cetak gol ya dari MU itu sendiri. Tapi City pastinya juga punya counter-counter atau serangan-serangan build up play yang bagus banget, yang malah bisa dibilang kalau MU sendiri nggak siap pastinya nanti bisa kebobolan. Nah oke, berikutnya gue akan langsung aja bahas masing-masing pemain siapa aja yang akan gue pilih ke tim MPL Fantasy gue. Nah berikutnya gue masuk ke goalkeeper gitu ya, dimana di sini gue udah siapin 2 goalkeeper kunci pastinya dari MU maupun juga Manchester City, dimana di sini ada David De Gea dan juga Ederson. Nah di sini lu lihat secara data shot on target face, David De Gea jauh banget gitu ya, menerima 42 kali shot. Di sini gue tandain hijau, bukan berarti dia bagus gitu ya, tapi bisa dibilang harusnya kalau dia dapat shot lebih banyak dan dia save lebih banyak di sini. Kayak di sini 28 kali save, harusnya dia punya kesempatan untuk dapat poin lebih gitu ya dari bonus dia save. Tapi di sini Ederson ini pastinya lebih solid secara data gitu ya. Dia secara defensif dari City sendiri baru bisa dibilang 16 kali dapat shot on target gitu ya. Dengan persentase sebenarnya Ederson lebih banyak sedikit daripada David De Gea dalam menyelamatkan shot on target, di mana Ederson berhasil mendapatkan 68% untuk menyelamatkan shot on target, sedangkan David De Gea cuma 66%. Tapi di sini kalau lihat secara XG prevented, David De Gea lebih bagus plus dia 0,5, sedangkan Ederson ini minus 0,1. Jadi sejauh ini kiper bisa dibilang ya 50-50 gitu ya. Selalu gue bilang dia akan menyesuaikan tim gue nantinya seperti apa, tapi bisa dibilang David De Gea dan juga Ederson secara persentase kedua ini gak gitu beda jauh dalam menyelamatkan. Tapi bisa dibilang David De Gea ini punya XG prevented yang lebih bagus daripada Ederson. Oke, berikutnya naik ke posisi defender. Di sini gue udah siapin 5 nama.
3 dari City dan juga 2 dari MU, di mana 2 dari MU adalah Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka, sedangkan Cancelo, Diaz dan juga Kyle Walker adalah pemain dari Manchester City. Dan di sini bisa dilihat ini adalah bisa dibilang pemain-pemain yang punya attacking return gitu ya. Hopefully untuk nanti di pertandingan MU melawan City, di mana gue udah bilang berkali-kali bahwa gue suka banget pemain defender yang punya attacking return. Jadi gue nggak bakal ambil mungkin kayak Maguire, Lindelof atau Varane yang bisa dibilang lebih kayak bener-bener defensif gitu ya, bener-bener bertahan banget. Tapi di sini gue ada ambil pemain-pemain sayap bertahan gitu ya, dimana ya bisa melakukan overlap dan mungkin melakukan passing ataupun bahkan shoot gitu ya, kayak Reece James kemarin di pertandingan Chelsea. Nah di sini secara data bisa dilihat bahwa 3 pemain paling bagus mungkin adalah Luke Shaw, Cancelo dan juga Ruben Dias. Jadi kemungkinan besar kalau gue akan pakai formasi 3 back, gue akan ambil itu Luke Shaw, Cancelo dan juga Dias, dengan Cancelo paling hijau semua gitu ya. Dan gue gak masukin Laporte karena dia kartu merah kemarin. Dan pemain paling buruk di sini dibandingkan adalah Aaron Wan-Bissaka dengan semua datanya kalah dengan pemain lain. Nah berikutnya kalau ke midfielder sendiri, di sini gue siapin 4 nama, 2 dari MU dan juga 2 dari City, di mana ada Bruno Fernandes dan juga Tominay, dan juga ada Gundogan dan juga Jack Grealish dari Manchester City itu sendiri. Nah kalau secara data di sini, data-data indikator menyerang gitu ya, underlying stats paling bagus pastinya Bruno Fernandes dan juga Jack Grealish di sini, dengan mereka hijau semua gitu ya dibandingkan dengan McTominay dan juga Ilkay Gundogan. Tapi di sini pastinya McTominay juga dipengaruhi oleh posisinya ya, dengan dia sendiri sebagai mungkin CDM atau bahkan CM atau CDM gitu ya, pastinya nggak banyak untuk melakukan serangan. Dia lebih baik mengalirkan bola, tapi menurut gue dengan dia yang harusnya passingnya banyak. Dan di pertandingan kemarin, di pertandingan menghadapi Spurs, dia bagus banget kemarin. Kemungkinan besar gue juga akan memasukkan dia ke dalam line up MPL gue. Berikutnya gue akan membahas mengenai striker di sini. Di mana striker gue juga masukin 4 nama dengan lagi-lagi pilihan 2 dari City dan juga 2 dari MU. 2 dari MU pastinya Ronaldo dan juga Cavani. City ada Gapsus dan juga Phil Foden di sana. Nah di sini kalau lihat secara data, paling jelek adalah Edinson Cavani, walaupun di sini sekali lagi gue ingetin bahwa dia juga belum terlalu sering bermain gitu ya. Jadi pastinya akan mempengaruhi juga performa atau statistik dia di sini. Tapi bisa dibilang Cristiano, Phil Foden atau Gabriel Jesus adalah pemain-pemain bisa dibilang wajib sebagai aset penyerang untuk masuk ke tim MPL Fantasy kita, biar tim MPL Fantasy kita dapetin poin yang banyak banget pastinya. Nah jadinya setelah melakukan berbagai analisa dan juga melihat data-data tadi, gue di sini udah menyiapkan 11 nama yang pastinya kemungkinan besar akan gue masukkan juga ke dalam line up MPL Fantasy gue untuk ikutin kontes spesial di pertandingan City melawan MU nantinya. Di sini udah ada 11 nama. Kiper gue akan pakai Ederson, kiper dari Manchester City sendiri, di mana menurut gue harusnya City secara data bertahan lebih bagus daripada MU. Gue berharap City ini dapat menghasilkan clean sheet, di mana pertandingan kemarin aja dia kalah gitu ya. Jadi harusnya dia punya motivasi lebih untuk mengalahkan MU ini sendiri. Dan untuk formasi, di sini gue akan pakai formasi 3-4-3 lagi dengan 3 back, yaitu Ruben Dias, Cancelo dan juga Shaw. 3 pemain ini menurut gue punya attacking return paling bagus, jadi gue akan ambil dia. Dan untuk midfield sendiri gue akan pakai Tominay, Grealish, Gundogan, dan juga Bruno Fernandes. Nah, Bruno Fernandes dan juga McTominay dari MU sendiri gue udah jelasin juga, dan juga Jack Grealish dan juga Gundogan pastinya. Dimana mereka berempat ini menurut gue secara data oke, walaupun McTominay secara data kurang gitu ya daripada yang lain, tapi dia gue rasa punya performa yang bakal bagus banget nantinya di pertandingan nanti, dan juga bisa mengalirkan bola dengan bagus. Gue berharap dia banyak passing, banyak melakukan kipas gitu ya ke dalam permainan tersebut. Jadi harusnya McTominay juga punya poin yang bagus di MPL Fantasy. Dan untuk striker sendiri di sini gue pasang 3 striker, di mana 2 dari MU dan juga 1 dari City sendiri, di mana gue pakai Cavani dan juga Ronaldo. Dan untuk City gue akan pakai Phil Foden di situ sebagai kapten adalah Ronaldo, di mana di sini gue masih ragu gitu ya, apakah gue harus ambil 2 striker MU atau 2 striker City. Karena gue lumayan percaya sama pertahanan City, tapi gue lihat kemarin nonton pertandingannya, Cavani dan juga Ronaldo ini saling melengkapi menurut gue, jadi pastinya harusnya bagus banget untuk pertandingan ini. Jadi sekian video gue untuk analisa pertandingan City melawan MU di MPL Fantasy di minggu depan di kontes spesial pastinya ya, di kompetisi Inggris musim 2021. Jadi buat kalian yang udah penasaran dan pingin main, langsung aja download ke browser kalian, ketik mpl.id dan mainkan MPL Fantasy sekarang. Oke, thank you semuanya, dadah.